Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Semoga dalam keadaan yang baik ya. Pagi hari ini ketemu lagi dengan saya, Bu Muti pada pelajaran administrasi pajak. Sebelumnya, ada yang masih ingat gak kita belajar materi apa? Ya, benar sekali, NPWP. Apa sih fungsi dari NPWP? Ya, salah satu fungsi dari NPWP adalah sebagai identitas wajib pajak untuk melakukan pelaporan, penghitungan, dan pembayaran pajak. Fasilitas yang kita lihat seperti rumah sakit, jalan, bahkan sekolah itu dibiayai oleh sumber penerimaan terbesar negara loh, yaitu pajak. Ada yang tahu nggak nih, gimana sih cara wajib pajak untuk melaporkan pajaknya? Untuk itu, hari ini kita akan membahas SPT atau Surat Pemberitahuan Pajak, meliputi apa itu SPT dan fungsinya, apa saja jenis dan bentuknya, serta batas waktu pelaporan serta denda keterlambatan. SPT atau Surat Pemberitahuan Pajak adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, serta harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Adapun fungsi dari SPT atau Surat Pemberitahuan Pajak adalah: pertama, melaporkan penghasilan dan penghitungan pajak. Fungsi ini adalah sebagai sarana bagi wajib pajak untuk memberitahukan kepada negara berapa total penghasilan yang wajib pajak terima selama 1 tahun pajak. Berdasarkan total penghasilan tersebut, wajib pajak juga menunjukkan proses perhitungan pajak terutang sesuai dengan aturan tarif yang berlaku setelah dikurangi faktor-faktor seperti penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Fungsi yang kedua yaitu menyampaikan jumlah pajak yang telah disetor atau dipotong. Fungsi ini bertindak sebagai bukti lunas atau kredit atas pajak yang sudah dibayarkan di muka sepanjang tahun. Jika wajib pajak karyawan, ini adalah pajak PPh 21 yang dipotong perusahaan setiap bulan. Atau jika wajib pajak pengusaha, ini adalah angsuran PPh 25 yang disetor sendiri. Laporan ini akan menentukan status akhir, apakah masih kurang bayar, lebih bayar, atau nihil. Ketiga, melaporkan harta, kewajiban, dan informasi perpajakan lainnya. Ini adalah fungsi pengawasan dan verifikasi dengan melaporkan daftar aset seperti rumah, mobil, tabungan, dan utang seperti KPR yang dimiliki di akhir tahun. DJP dapat menilai kewajaran profil wajib pajak. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa penghasilan yang dilaporkan di poin pertama sesuai dengan penambahan harta bersih yang wajib pajak miliki. Adapun jenis-jenis surat pemberitahuan pajak atau SPT, pertama, SPT tahunan. SPT tahunan adalah surat pemberitahuan yang wajib dilaporkan oleh wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, 1 kali dalam setahun pada akhir tahun pajak. SPT ini berfungsi sebagai laporan final yang merangkum seluruh objek pajak, seperti total penghasilan, harta, kewajiban, dan perhitungan pajak penghasilan yang terutang selama 1 tahun penuh. Ini adalah sarana untuk perhitungan akhir, apakah status pajak kurang bayar, lebih bayar, atau nihil setelah menghitung semua kredit pajak yang telah dibayarkan di muka. Jenis yang kedua yaitu SPT massa. SPT massa adalah surat pemberitahuan yang dilaporkan secara periodik, biasanya bulanan untuk jenis-jenis pajak tertentu. Fungsi utamanya adalah untuk melaporkan pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh wajib pajak dari pihak lain. Contoh paling umum adalah SPT massa PPh pasal 21 yang digunakan perusahaan untuk melaporkan pemotongan pajak atas gaji karyawan. Adapun bentuk dan format SPT tahunan disesuaikan dengan wajib pajak
yang akan melaporkannya. Di antaranya, yang pertama, Form 1770SS digunakan oleh wajib pajak orang pribadi dengan kriteria yaitu memiliki penghasilan bruto atau penghasilan kotor tidak lebih dari 60 juta per tahun dan hanya bekerja pada satu pemberi kerja. Yang kedua, yaitu Form 1770 atau Form 1770S digunakan oleh wajib pajak orang pribadi dan pekerja bebas dengan kriteria penghasilannya di atas 60 juta per tahun atau bekerja di lebih dari satu pemberi kerja dan memiliki pekerjaan bebas. Yang ketiga, Form 1771, yaitu untuk wajib pajak badan. Form 1771 adalah SPT tahunan yang khusus digunakan oleh wajib pajak badan, yaitu entitas bisnis seperti perseroan terbatas atau PT, CV, koperasi, yayasan, dan bentuk badan usaha lainnya. Pelaporan SPT memiliki batas waktu pelaporan sehingga tidak mempengaruhi periode berikutnya. Adapun batas waktunya, yang pertama, SPT tahunan orang pribadi, paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak, tepatnya pada Maret tahun berikutnya. Yang kedua, SPT badan, paling lambat 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak, yaitu pada bulan April tahun berikutnya. Dan SPT masa, paling lambat tanggal 20 pada bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Adanya batas waktu yang telah ditetapkan menandakan akan adanya sanksi yang diterima oleh wajib pajak jika tidak mematuhi tenggat yang sudah ditentukan. Adapun sanksi yang dapat dikenakan, pertama, denda keterlambatan pelaporan. Sanksi ini merupakan denda administrasi yang bersifat tetap dan dikenakan karena wajib pajak melewati batas waktu pelaporan SPT. Tidak peduli apakah status SPT tersebut kurang bayar, lebih bayar, atau nihil. Ini adalah hukuman karena tidak disiplin administrasi. Sesuai Undang-Undang KUP, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, besaran denda telat lapor ini adalah 100.000 untuk SPT tahunan orang pribadi dan 1 juta untuk SPT tahunan badan. Yang kedua, dikenakan bunga jika ada kekurangan pembayaran. Sanksi ini berbeda dari yang pertama dan terkait dengan pembayaran pajak. Batas waktu untuk melunasi kekurangan pembayaran pajak dikenal sebagai PPh pasal 29 sama dengan batas waktu pelaporan SPT. Baik, tadi kita sudah belajar bersama terkait dengan konsep dasar surat pemberitahuan pajak, mulai dari pengertian, fungsi, jenis, bentuk, batas waktu, dan juga denda yang dikenakan bagi wajib pajak apabila mengalami keterlambatan pelaporan. Di zaman sekarang, lapor SPT sudah gampang banget loh. Bisa online dari mana saja melalui website DJP. Jadi, gak ada alasan lagi untuk telat. Semoga video ini bermanfaat ya, dan bikin kalian makin paham soal SPT. Sebagai calon akuntan profesional, mari kita jadi wajib pajak yang taat dan bangga bayar pajak. Karena pajak kita untuk kita. Saya Bu Muti, terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Pembelajaran kita akan berlanjut ke materi surat setoran pajak yang akan digunakan oleh wajib pajak untuk membayar pajak. Salam akuntansi.